Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Fadila Diseja, kelas PAI 5C, mata kuliah Metodologi Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran learning cycle yang diajukan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Pembelajaran. Pengertian pembelajaran learning cycle. Learning cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center yang merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dan siswa tersebut berperan aktif. Model pembelajaran learning cycle merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan cara belajar dan mengembangkan daya nalar siswa. Model pembelajaran learning cycle dikembangkan dari teori perkembangan kognitif Piaget yang berbasis konstruktivisme. Piaget menyatakan bahwa belajar merupakan pengembangan aspek kognitif yang meliputi struktur, isi, dan fungsi. Struktur adalah organisasi-organisasi mental tingkat tinggi yang dimiliki individu untuk memecahkan masalah-masalah. Isi adalah perilaku khas khusus yang merespon masalah yang dihadapi. Sedangkan fungsi merupakan proses perkembangan intelektual yang mencangkup adaptasi dan organisasi. Pendekatan kegiatan teori konstruktivisme pada dasarnya menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar lebih berpusat pada siswa daripada teacher center, daripada guru itu sendiri. Dengan kata lain, pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran learning cycle berpusat pada guru sebagai fasilitator. Model ini mengalami perkembangan menjadi learning cycle sampai tahun 2003. Model learning cycle 5E ini juga merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik. Adapun langkah-langkah dalam metode learning cycle, yang pertama fase engagement. Pada fase engagement, antusias siswa terhadap pelajaran akan dibangkitkan dengan cara memberikan fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan topik pelajaran dan meminta siswa berpendapat mengenai fenomena tersebut. Selain daripada itu, fase ini dapat dideteksi pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan dipelajari berdasarkan pelajaran sebelumnya. Yang kedua, ada fase eksplorasi. Pada fase ini, siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dengan menggunakan seluruh panca inderanya semaksimal mungkin. Siswa bekerja sendiri untuk mengeksplorasi dan membuktikan dugaan yang telah mereka buat tanpa instruksi langsung dari guru. Peran guru hanya sebagai pembimbing dan fasilitator. Fase ini umum digunakan kegiatan belajar seperti mengumpulkan informasi, berdiskusi, mengamati, dan berbagai kegiatan dan beberapa kegiatan lainnya. Yang ketiga, ada fase pengenalan konsep. Pada fase ini, siswa mulai dikenalkan dengan berbagai istilah dan konsep baru dengan menggunakan berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang membutuhkan daya nalar. Kegiatan tersebut dapat berupa menelaah sumber pustaka dan berdiskusi. Yang keempat, ada fase aplikasi konsep. Pada fase ini, siswa diajak menerapkan pemahaman konsep yang telah dimiliki pada fase sebelumnya melalui berbagai kegiatan seperti problem solving atau melakukan percobaan. Dengan telah mengetahui konsep pada fase sebelumnya, diharapkan pada fase ini siswa lebih berminat dan tertarik untuk mempelajari materi yang sedang dipelajarinya. Yang kelima, ada fase evaluation. Pada fase ini dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pembelajaran yang dilakukan pada fase sebelumnya. Selain dari itu, fase ini juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap pengetahuan, konsep, dan kompetensi yang hendak dicapai. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan serta solusi dalam metode learning cycle.
Metode pembelajaran learning cycle memiliki banyak kelebihan, diantaranya adalah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat membantu mengembangkan sikap ilmiahnya. Dan sedangkan kekurangan dari metode ini adalah memerlukan waktu dan pengelolaan kelas yang baik untuk menjalankan siklus dengan baik. Selain dari itu, guru dituntut lebih kreatif saat mengarahkan siswa agar siswa tidak bosan dan termotivasi. Demikian pemaparan penjelasan dari saya tentang pembelajaran learning cycle. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.